Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah karamin sayyidina Sulaiman rahimakumullah. Alhamdulillah hingga 10 hari ya 10 hari gitu. Ya, betul. Ini hari ke-10 atau hari ke-11? Ya, ya. Tergantung yang mulai. Alhamdulillah sudah masuk ke 10 kita dalam kondisi sehat walafiat. Karena itu perlu kita syukuri, dan salah satu langkah syukur itu dengan kita ngaji seperti pagi hari ini. Kita mulai dengan bacaan umul kitab, seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan dawam shihah wal afiyah, diberikan kekuatan lahir batin di dalam menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban kita, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah fil ardi, sebagai orang tua atas anak-anaknya, sebagai anggota masyarakat, sebagai profesional, dan tugas-tugas lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan di dalam tugas kita. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan hadis yang ke-22. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fi ad-darain. Al-haditsu tsani wal 20, hadis ke-22, Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Ansari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Ansari. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepada beliau berdua. Anna rajulan, bahwa seseorang laki-laki sa'ala bertanya Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Faqala, kemudian dia berkata. Jadi pada suatu waktu seseorang di dalam riwayat ini namanya Nu'man bin Qawqal, ini salah satu sahabat, datang kepada Rasulullah SAW kemudian bertanya. Dia baru masuk Islam. Ara'aita, bagaimana pendapat paduka, bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah, idza shallaitu, apabila saya sudah melaksanakan sholat al-maktubati, yang diwajibkan, wasumtu, kemudian saya puasa Ramadan, wa ahlaltu al-halal, dan saya menghalalkan yang halal.
Jadi menjadikannya halal, kemudian kita mengonsumsi yang halal. Wa haramtu, dan saya mengharamkan al-harama yang haram. Walam azid, dan saya tidak memberikan tambahan ala dzalika atas semua yang saya lakukan tadi syai'an, satu perbuatan pun. A'adkhulu al-jannata, apakah saya akan masuk surga? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, na'am. Gitu aja pendek. Na'am, iya. Kan intinya saya masuk surga enggak? Iya. Nah, gitu aja jawabannya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ma'na haramtu al-harama, pengertian haram itu al-haram, ai ijtanabtuhu, saya menjauhi yang haram. Wa ma'na ahlaltu al-halala, arti dari ahlaltu al-halal, fa'altuhu, saya mengerjakan perbuatan yang halal, mu'taqidan hillahu, disertai dengan keyakinan tentang kehalalannya. Ada rajul lelaki ini asail yang bertanya, huwa Nu'man bin Qawqal, yaitu namanya Nu'man bin Qawqal. Bi qafaini maftuhatain, dengan dua qaf yang dibaca fathah. Qala Syekh Abu Amr bin Shalah rahimahullahu taala, apa perkataannya, az-zahir annahu arada bi qawlihi wa haramtu al-harama amrayni. Secara lahir dia menghendaki dari perkataan haramtu al-haram dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, an ya'taqida kaunahu haraman, dia memiliki keyakinan bahwa barang yang haram itu ya haram. Nggak boleh kita menyatakan bahwa yang haram ini padahal halal sih, tapi saya menjauhi, atau saya nggak yakin ini haram. Nggak boleh. Sesuatu yang haram harus diyakini bahwa itu haram, kemudian kita menjauhi. Jangan ada ruang permisivitas terhadap sesuatu yang haram, kita katakan ini kayaknya hampir haram. Nggak boleh. Jadi yang haram ya haram dengan penuh keyakinan. Nah, makanya redaksi haramtu al-haram itu artinya ayya'taqida kaunahu haram, ada keyakinan bahwa keberadaannya adalah haram. Wa tsani, dan yang kedua, wa alla yaf'alahu, dan enggak akan mengerjakan yang haram. Bi khilafi tahlilil halal, beda dengan menghalalkan yang halal itu meyakini bahwa itu halal dan kita melakukannya. Atau bisa mengambil, bisa tidak terhadap sesuatu yang haram, yang halal. Tapi kalau haram, dia harus menghindarinya. Kalau sesuatu kayak makanan, kalau halal kita kan boleh makan, boleh enggak. Tetapi kalau haram enggak boleh makan. Nah, kira-kira begitu. Ada menu ini es teler misalnya, halal dia. Es teler yang susunya dituangin sedikit-sedikit itu kayak bikin ngiler aja kan. Tapi karena kita puasa nggak boleh gitu kan. Tapi pas kita berbuka, sesuatu yang halal ini boleh kita makan, boleh enggak gitu kan. Tetapi kalau menunya haram, udah pasti nggak boleh gitu. Fa innahu yakfi fi mujarrad taqdihi halalan, terhadap yang halal itu cukup dengan keyakinan bahwa itu halal. Nggak mesti harus dia makan, nggak mesti harus digunakan. Perbedaannya dengan pengertian haram atau al-haram, maka ada dua pengertian di situ, meyakini bahwa itu haram dan tidak mengambilnya atau tidak memakannya. Qala sahibul mufham, lam yadhkurin Nabi sallallahu alaihi wasallam lisail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut bagi penanya fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, syai'an min at-tatawwu'at 'alal jumlah, sedikit pun dari yang sunnah secara global. Jadi Rasulullah pun nggak menjelaskan ya tambah-tambah dikit lah dengan yang sunnah-sunnah gitu. Enggak. Begitu ada sahabat bertanya, saya sudah sholat wajib, saya puasa Ramadan, saya menghalalkan yang halal, saya mengharamkan yang haram, saya nggak nambah dari itu. Apakah saya masuk surga? Jawab Rasulullah, iya gitu. Ini bagian dari strategi dakwah. Wa hadza yadullu ala jawazi tarki tatawwu'at 'alal jumlah. Nah, hadis ini
bisa dijadikan dasar bahwa boleh meninggalkan tatawu'at itu, boleh meninggalkan sesuatu yang sunnah alal jumlah secara global. Tetapi man barang siapa tarakaha yang meninggalkan tatawu'at, meninggalkan aktivitas sunnah, walam yaf'al dan tidak mengerjakan syai'an sedikit pun, syai'an sesuatu pun, faqad fawwata ala nafsihi, maka dia telah kehilangan atas dirinya ribahan aziman, keuntungan yang besar, wa thawaban jasiman, dan pahala yang agung. Jadi kalau dia hanya mencukupkan di situ, gak nambah-nambah yang tatawu'at, ya dia kehilangan keuntungan. Itu pas-pasan aja, kayak jual beli balik modal aja. Balik modal, dia diwajibkan ini, dia lakukan itu. Jadi nggak ada lebihan-lebihannya. Akan tetapi tahap berikutnya, waman barang siapa dawama yang melanggengkan, mengajekkan ala tarki syai'in minas sunani, untuk meninggalkan sesuatu dari sunnah-sunnah, kana dzalika naqsan fi dinihi, maka hal itu akan menyebabkan kekurangan di dalam ketaatan agamanya, wa qadhan fi adalatihi, dan mencederai atas sifat keadilannya. Tapi tambahan berikutnya, fa in kana, apabila ada tarkuhu, meninggalkan yang sunnah tadi, tahawunan dengan gampangkan, waruhbatan anha, dan dia nggak suka, dia benci, kana dzalika fisqan yastahiqqu bihi dzamman, maka dia akan menjadi orang fasik. Yastahiqqu bihi dzamman, maka dia punya hak untuk dicela. Nah ini, sholat tarawih sunnah memang, tapi kalau menggampangkan, kemudian dia nggak sholat tarawih, apaan itu? Daripada ribut mau 11 mau 23, mending saya nggak ribut karena nggak sholat. Praktis, nggak mau berdebat, mending nggak sholat aja gitu. Itu tahawunan waruhbatan anha, membenci, kana dzalika fisqan, maka akan menyebabkan kefasikan. Qala ulama'una, ulama kami berkata, law anna ahla baldatin tawata'u ala tarki sunnatin laqutilu 'alaiha hatta yarji'u. Law anna ahla baladin, kalau ada ahli negeri, kalau ada satu komplek nih, tawata'u, sengaja teledor, sengaja gampangke, sengaja merendahkan, ala tarki sunnah, untuk bersekongkol ya. Kalau ada seluruh komplek tawata'u bersekongkol, jadi bersepakat nih, ala tarki sunnatin, untuk meninggalkan yang sunnah, laqutilu 'alaiha, maka harus diperangi. Berarti ini akan mematikan sunnah di dalam komunitas. Kalau nggak mau ngerjain sunnah ya nggak apa-apa, apalagi sesekali ya, sesekali boleh lah, sesekali nggak taraweh. Makan bareng sama keluarga, kemudian taraweh di rumah gitu. Tapi kalau ini melembaga, TSM, terstruktur, sistematif dan masif, jadi ini direncanakan untuk menolak taraweh bersama misalnya, laqutilu, maka diperangi ini hatta yarji'u, sampai kembali. Walaqad kana sabru sahabati radhiyallahu anhum wa man ba'dahum yuthabiruna ala fi'li sunani wal fadaili musabaratahum 'alal faraidi. Laqad kana, ada sabru sahabati, permulaan para sahabat-sahabat awal radhiyallahu anhum, wa man ba'dahum, dan orang-orang setelah sahabat, yuthabiruna ala fi'li sunani, berlomba-lomba untuk mengerjakan yang sunnah, wal fadaili, dan keutamaan, musabaratahum 'alal faraid, sebagaimana dia bersemangat untuk menjalankan yang fardu.
Walam yakunu, dan tidak ada yufarriquna bainahuma, membedakan antara yang fardu dan juga yang sunnah, firtinami sawabiha, dalam memperhatikan pahalanya. Wa inna mahtaja a'immatul fuqaha ila dzikril farqi. Adapun para ulama fikih membutuh untuk ila dzikri al-farqi, untuk menyebutkan perbedaan. Kenapa dibedakan kalau di dalam ketentuan fikih antara fardu dengan sunnah? Sementara di dalam prakteknya para sahabat itu nggak membedakan antara yang fardu dan juga yang sunnah di dalam komitmen untuk melaksanakannya. Ini grade-nya dijadikan sama di dalam irtinami sawabiha, di dalam keseriusan mengerjakan dan juga mencari pahalanya. Tapi para fuqaha membedakan lima yatarattabu alaihi min wujubil i'adati wa tarkiha, karena akibatnya berbeda. Kalau wajib, meninggalkannya wajib mengulang, wajib mengqadha. Salat zuhur belum dia lakukan, tetap dituntut untuk melakukannya sekalipun sudah keluar waktu. Beda halnya kalau sunnah, kita nggak terkena beban. Akan tetapi jika itu menjadi muwadzabah kita, nanti bisa dibolehkan untuk mengqadha perbuatan yang sunnah guna menjaga muwadzabah, guna menjaga rutinitas kita. Jadi contoh misalnya kita sholat rawatib, sholat sunnah qobliyah dan juga ba'diyah, kita sudah punya keajekan. Tapi begitu nyampe, mungkin karena ada tamu di rumah, kemudian begitu nyampe sudah qomat, ya udah kita sholat ikut jamaah. Setelah itu kita sholat qobliyah, qadhaan. Boleh nggak itu? Boleh. Tetapi dia nggak wajib gitu. Beda halnya kalau meninggalkan yang wajib maka harus mengganti. Wa khaufil iqabi ala tarki, dan adanya kekhawatiran siksa kalau meninggalkan yang wajib. Wa nafyihi in hasala tarku in hasala tarkun biwajhimma, apabila meninggalkan dengan alasan apapun. Wa inna ma tarakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tanbihahu ala sunani wal fadail tashilan wa taysiran li qurbi ahdihi bil Islam. Wa inna ma, hanya saja, taraka meninggalkan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanbihahu mengingatkan kepada sahabat yang bertanya tadi, ala sunani, untuk mengerjakan sunnah-sunnah, wal fadail, dan keutamaan. Ada yang dituju, tujuannya apa? Tashilan, memberikan kemudahan, wa taisiran, dan memberikan penggampangan kepada orang ini. Kenapa? Liqurbi ahdihi bil Islam, karena dia baru masuk Islam, dekatnya waktu dengan masuk Islamnya. Li alla yakuna, supaya tidak ada al-iktsaru, banyak-banyak min dzalika, dalam pekerjaan perbuatan keagamaan, tanfiran lahu, bisa menjauhkan dia dari agama. Jadi ada prinsip taisir, pemudahan. Itu adalah prinsip dasar di dalam pensyariatan ajaran agama. Jangan belum ketika ada orang tanya Islam, susah ini, nggak boleh makan babi, nggak boleh ini, nggak boleh ini, kamu susah, nggak bakal bisa. Nah, nggak boleh. Nah, jadi begitu ada orang tanya tentang Islam, di mana? Rukun Islam itu ada 5 perkara katanya. Kata Jina, satu perkara aja saya urusan panjang, apalagi ini masuk Islam 5 perkaranya katanya. Satu perkara aja panjang urusan di kejaksaan katanya, satu perkara. Apalagi begitu masuk Islam dapat 5 perkara. Bahasa komunikasi juga penting, sekaligus bahasa dakwah. Nah, kenapa bahasa dakwah itu mengajak dengan hikmah?
wal mau'izatil hasanah, karena pada hakikatnya Islam itu mudah. Islam itu mudah. Rasulullah SAW mengajarkan yang seperti ini sebagai bagian dari teladan bagaimana kita komunikasi dengan orang dengan ragam kondisi, maka akan keluar ragam jawaban yang ujungnya adalah pertimbangan hikmah wal mau'izati al hasanah. Wa alima annahu idza tamakkana fil islami, wa alima dan mengetahui annahu bahwa sesungguhnya dia idza tamakkana apabila sudah mapan, idza tamakkana apabila sudah berdaya fi al islami di dalam keislamannya, wa syarahallahu dan Allah sudah melapangkan sadrahu dadanya, rohiba fi ma rohiba fihi ghairahu, pasti akan diberikan stimulasi, diberikan kecintaan atas perbuatan apa yang juga disenangi oleh yang lain. Auli Allah ya'taqidah, atau tujuan yang lain supaya dia tidak memiliki keyakinan annas sunana, bahwa sesungguhnya yang sunnah wa tatawu'ati dan tatawu sunnah juga wajibatun sebagai sebuah kewajiban. Nah, Rasulullah tidak menjelaskan tambahan hal-hal yang sunnah, khawatir nanti yang sunnah itu dicatat sebagai wajib. Seperti Rasulullah SAW awal-awal Ramadan keluar untuk kepentingan sholat sunnah, tetapi berikutnya beliau nggak keluar lagi, tetap berdomisili di dalam kamar, nggak keluar masjidnya. Setelah para sahabat sudah mulai banyak datang karena Rasulullah SAW setelah Isya sholat, sahabat sudah mulai berkumpul banyak. Nah, pada suatu waktu Rasulullah nggak keluar. Ditanya, kenapa nggak keluar? Biasanya udah keluar nih, kita udah ngikut nih. Kalau saya keluar khawatir nanti diwajibkan atasmu menjadi berat. Nah itu, jadi ada hikmahnya begitu. Nah, ini Rasulullah SAW nggak menyebutkan kepada sahabat yang bertanya tadi hal-hal yang sunnah, khawatir ada keyakinan bahwa yang sunnah tadi dianggap wajib. Fatarakahu lidzalika, kemudian Rasulullah meninggalkan menjelaskan karena pertimbangan ini. Wa kadzalika fil haditsil akhir, demikian juga di dalam hadis yang terakhir, anna rajulan, bahwa seorang salah Nabiya bertanya kepada Nabiullah Muhammad SAW anis sholati, tentang sholat, fa akhbara annaha khamsun, kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar bahwa kewajiban sholat itu adalah 5 kali. Faqala, kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi, hal alayya ghairuha, apakah saya memiliki kewajiban selain sholat 5 waktu tadi? Qala, Rasulullah SAW menjawab, la illa anta tawwa, enggak, kecuali kamu menjalankan tatawwu atau sunnah. Tsumma sa'alahu 'ani shaumi wal haji wasyara'i, kemudian Rasulullah ditanya lagi tentang puasa, haji dan juga berbagai syariat keagamaan. Fa ajabahu, kemudian Rasulullah menjawab, tsumma qala fi akhir dzalika, kemudian Rasulullah di akhir jawaban menjawab, wallahi, demi Allah, la azidu, saya tidak memberikan tambahan, ala hada, atas ini, wala angkusu, dan saya tidak menguranginya, minhu, dari apa yang saya jelaskan. Faqala, kemudian berkata, aflaha in sadaqa, sungguh beruntung jika dia membenarkan. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, in tamassaka bima umira bihi dakhalal jannata, in tamassaka, apabila dia berpegang teguh, bima, dengan sesuatu, umira bihi, yang diperintahkan dengannya, dakhala, maka masuk al jannata, surga. Wa hadza yusamma bi muhafazatihi ala faraidihi wa iqamihi wal ityani biha bi awqatiha min ghairi ikhlalin biha falahan katsiral falahi. Ini semua dinamakan sebab dia menjaga kewajiban, mendirikan kewajiban, wal ityan biha, dan menunaikan kewajibannya, fi awqatiha, tepat pada waktunya, min ghairi ikhlalin, tanpa
jeda falahan sebagai bentuk keberuntungan, katsirul falahi, keberuntungan yang sangat banyak, wan najahi, dan sukses. Nah, menjaga kewajiban, mendirikan, melaksanakan di waktunya. Jadi kayak sholat di waktunya, puasa di waktunya, zakat juga di waktunya. Kan ada hawalanil haul, zakat ada zakat fitrah, waktunya mulai dari awal Ramadan sampai awal Syawal sebelum didirikannya sholat Idul Fitri. Zakat mal juga ada waktunya, yaitu hawalanil haul 1 tahun kepemilikan kalau kita zakat profesi. Kalau bagi karyawan yang sudah memiliki kewajiban, boleh nggak dibayar setiap bulan? Boleh. Kalau pas gaji bulanannya itu sudah sampai 1 nisab, hitungnya 85 gram, setiap bulan dia dapat gaji 100 gram emas. 100 gram emas sekarang berapa itu? 300 juta. Ya, 300 juta. Kalau gajinya 300 juta, tiap bulan sudah boleh bayar. Boleh. Hukumnya boleh. Tapi wajibnya ketika sudah 1 tahun. Tapi kalau per bulan bayar, boleh nggak? Boleh. Ini para karyawan nih, Pak direktur yang ikut nih, jadi sudah boleh bayar waktunya. Cuma kalau mau pas waktu wajibnya ya 1 tahun. Begitu 1 tahun belum dibayar, jadi utang. Bisa dikejar oleh Basnas atau bisa dikejar sama malaikat. Nah. Sama dengan pajak ini udah mulai dikejar-kejar juga. Apa? Mencicil. Nah, ini kalau yang tadi di setiap bulan dia sudah sampai 1 nisab, itu statusnya sudah bayar zakat. Itu ta'jiluz zakat, menyegerakan bayar zakat. Sama dengan kalau zakat fitrah, wajibnya itu adalah setelah kita nemuin Ramadan dan Syawal. Itu waktul wujub namanya, waktu wajib. Tetapi kita boleh membayar sejak awal Ramadan. Itu ta'jiluz zakat. Tapi mendahulukan tetap pada waktu yang dimungkinkan. Nah, bagi orang yang sudah memenuhi nisab, kemudian belum sampai hawalanil haul, belum sampai 1 tahun, dia sudah boleh membayar tadi per bulan. Nah, kalau ternyata per bulannya ini belum sampai, tapi kalau dihitung setahun itu sudah sampai, maka dia bayarnya statusnya adalah mencicil. Jadi itu boleh. Jadi bayar per bulan, nanti di akhir tahun dibukukan, dihitung, oh ini sudah dibayar. Oh ternyata akhir ini saya lebih banyak harta saya. Ya tinggal terakhir ditambahkan. Gitu. Jadi misalnya ternyata di dalam 1 tahun kewajiban kita 100 juta. Sementara kita bayarnya setiap bulannya 5 juta. Berarti 1 tahun sudah kita bayar 60, tinggal kurang 40. Atau kebalikannya, ternyata kewajiban saya 50, sementara yang sudah saya bayar 60. Agak susah urus restitusinya. Ya jadikan itu sedekah gitu kan. Jadikan itu sedekah. Tapi lebih gampang urus restitusi zakat dengan Allah Subhanahu wa taala daripada ngurus restitusi kelebihan bayar pajak ke kantor pajak. Kalau ngurus kelebihan itu diperiksa semua dulu, itu bisa 2-3 tahun itu baru keluar. Yang ada juga bukan dibayar, yang ada malah kurang bayar lagi. Karena ini harusnya bayar, ini belum, ini nggak benar dan lain sebagainya. Ya, memang begitu hidup betul. Man ata bil faraid wa atba'aha an-nawafil kana aktsara falahan minhu. Maka barang siapa ata datang bil faraidi dengan yang fardu, wa atba'aha dan kemudian dia mengikuti yang fardu itu an-nawafil dengan yang sunnah,
atau yang nafilah, karena maka ada aksar falahan minhu, akan lebih beruntung, jadi lebih banyak keberuntungannya. Wa innama syuri'at litatmimi al-faraid, wa innama dan hanya saja syuri'at disyariatkan yang nawafil yang sunnah litatmimi al-faraidi, untuk menyempurnakan, menambal yang fardu-fardu tadi. Kalau seandainya sholat kita bolong atau pas nggak konsentrasi, itu dikurangi pahalanya, nah itu bisa ditambal, disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Wahada sa'il, dan penanya ini, walladzi qablahu, dan yang sebelumnya, innama tarakahuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja ditinggalkan oleh Nabi, tidak memberikan penjelasan mengenai yang sunnah, tashilan alaihima, untuk memudahkan atas keduanya, ila antang syariha, sampai terlapang suduruhuma, dadanya, bil fahmi, dengan memiliki pemahaman, anhu, atasnya, wal hirsu, dan semangat, ala tahsilil mandubati, atas memperoleh yang mandub, yang sunnah, fayus hulu alaihima, maka menjadi mudah. Kalau sudah paham akan mudah, tapi kalau belum ada pemahaman, dikasih banyak akan berat gitu. Al-haditsul tsalits al-ishrun, hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Harits bin Asy'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Malik Al-Harits bin Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan baca hamdalah sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita ucapkan alhamdulillah, tamla'u itu memenuhi al-mizana, timbangan. Wa subhanallahi, dan tasbih bacaan subhanallah. Walhamdulillah, yang kita baca subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, tambah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tamla'ani, ay tamla'u, memenuhi ma bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Wassalatu, dan sholat yang kita lakukan, nurun, menjadi cahaya. Wassodaqatu, dan sodakoh yang kita bayarkan, burhanan, menjadi saksi, menjadi bukti nanti. Wassabru, dan kesabaran, diaun, menjadi pelita. Wal Qur'anu, dan Quran, hujjatun, menjadi hujjah, laka, yang menjadi penguat bagimu, au alaika, atau yang menjadi alaika itu menjadi beban bagimu. Hujjatun laka au hujjatun alaika, menjadi hujjah yang akan membantumu atau menjadi hujjah yang akan mencelakakanmu. Kamu udah diajarin Quran, gak pernah ngaji, kamu sudah tahu petunjuk Al-Quran, gak mau ngikuti, maka itu menjadi hujjatun alaika. Kullu nasi, setiap orang, yaudu, pagi-pagi ada, faba'i'un nafsahu, maka dia menjual dirinya, famu'taquha au famu'tiquha au mubiquha, maka dia akan membebaskan atau terperangkap menjadi budak, ya. Hadal haditsu aslun min usulil Islam. Hadis ini salah satu dari prinsip keislaman. Qad istamala, telah mencakup, ala muhimmatin min qawaidil Islam, atas hal-hal penting dari kaidah-kaidah keislaman berdiri dan kaidah keagamaan. Amat tuhuru, adapun tuhur, fal murad bihi, pengertiannya di sini, huna di sini, al fi'lu, yaitu mengerjakan. Mengerjakan apa? Mengerjakan hal yang suci. Kita hidup ini gak lepas dari yang keharusan halal dan suci. Suci makanannya, gak boleh kita makan makanan yang najis, maka hukumnya haram. Gak boleh kita berobat dengan yang najis, hukumnya haram. Gak boleh kita pakai pakaian yang najis, kalau gak boleh. Karena apa? Gak bisa untuk sholat dan sejenisnya.
Tapi gimana kalau untuk keseharian, misalnya kita kerja di pemotongan berdarah-darah, yaitu bagian dari pekerjaan, setelah itu disucikan. Jadi setelah kerja mandi kemudian bersuci. Waqtalafa fi maknahu, dan para ulama berbeda pendapat di dalam menerjemahkan pengertiannya. Faqila, ada yang menyatakan innal ajra fihi yantahi ila nisfi ajril iman. Sesungguhnya pahala di dalam urusan bersuci yantahi ila nisfi ajril iman, hingga separuh keimanan. Wakila, dan ada yang menyatakan al-murad bil imani huna as-shalah. Pengertian salat di sini, pengertian iman di sini adalah salat. Jadi melaksanakan salat harus suci. Kalau nggak suci maka nggak sah salatnya, karena pakaian yang suci itu bagian dari syarat sahnya salat. Jadi syarat sah. Syarat itu ada dua, syarat wajib dan syarat sah. Kalau syarat wajib, dengan terpenuhinya syarat maka kita terkena beban hukum untuk wajib melaksanakan. Begitu kita sudah terkena kewajiban melaksanakan, harus memenuhi syarat sahnya sholat. Ketika kita sudah terkena kewajiban, kita melaksanakan, sementara nggak perhatian pada syarat sahnya, sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, masih terkena kewajiban. Nah gitu. Wa maka Allah lidhi'a imanakum, dan tidaklah Allah menghilangkan iman kalian. Wa toharah di sini syaratun, menjadi salah satu syarat fi sihhatis sholati, di dalam sahnya sholat. Fasarat kasyatri, maka seperti separuh belahannya. Wala yalzamu fi syatri ayyakuna niswan haqiqiyan, dan tidak harus dalam pengertian asyatru separuh itu niswan haqiqiyan, separuh belah kayak belah semangka. Wis pokoknya sebagian gitu. Kalau separuh belah semangka itu kan belah ya 50-50 gitu. Tapi asyatru di sini bukan itu yang dimaksud. Wa qila ghairu dzalika. Wa amma qaulu alhamdulillah tamla'ul mizan, pengertian alhamdulillah tamla'ul mizan, annaha li'idhami ajriha. Karena saking agungnya kita membaca hamdalah. Ini sebagai bagian dari wirid, bagian dari zikir. Perintahnya fadhkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah, zikir yang banyak. Boleh nggak usah dihitung? Ya boleh aja. Untuk menjaga mudawamah. Kan ada juga orang iseng ini, zikir kepada Allah kok dihitung-hitung. Ya nggak apa-apa, kenapa? Zikran katsiran, kan fadhkurullah. Berzikirlah kamu kepada Allah, zikran katsiran, zikir yang banyak. Banyak itu menunjukkan jumlah. Bisa jadi jumlahnya kuantitatif, bisa kualitatif gitu. Maka itu agar kita bisa zikir muadzabah, menjaga zikir yang banyak tadi, udah subuh 100, zuhur 100. Biar saya nanti zikirnya banyak, ini 500 saya nanti kita tingkatkan. Itu bagian dari motivasi. Boleh nggak itu? Boleh. Rasulullah juga mengajarkan zikir, misalnya baca tasbih 33, baca tahmid 33, itu kan diajarkan langsung jumlah. Jadi ya biar kita paham saja. Ada yang memang untuk mengoreksi keagamaan, ada yang iseng, ada yang mungkin maksudnya baik, tetapi akhirnya jadi berantem. Jadi berantem hanya urusan hitung-hitungan. Terus tambah lagi dihitung. Kok pakai tasbih? Nah, pakai tasbih itu. Pakai tasbih. Itu nggak ada di zaman Nabi. Nah kan dia begitu. Nah, terus pakai apa? Ngitung. Pokoknya begitu perintah ngitung itu berarti kita juga diperintahkan sarana untuk hitung. Kira-kira begitu itu. Itu kan ada kaidahnya itu. Jadi al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Ini di dalam kaidah usul. Al-amru bisyai'i, perintah terhadap sesuatu
itu juga perintah untuk menjalankan sarananya. Nah, sama kita diperintahkan untuk bayar zakat. Kan diperintahkan nih, kewajiban nih. Bayar zakat atas apa? Atas harta. Berarti kita juga diperintahkan punya harta. Kira-kira begitu. Punya harta yang banyak agar kita bisa zakat. Nah, begitu kita bekerja mengumpulkan harta dengan niat bisa menjalankan kewajiban zakat, maka double ini pahalanya. Pahala dia ikhtiar bekerja, pahala dia memperoleh hartanya untuk kepentingan ibadah. Sama-sama punya harta, beda motivasi, beda hasil. Kalau motivasinya wes pokoknya saya mau nyaingin tetangga saya. Nah, itu kan. Tetangga saya beli Alphard, saya harus beli Velfire. Saya harus beli. Nah, itu belum dapat saja sudah sakit. Kan udah kerja gak karu-karuan, begitu tetangganya habis beli Alphard, kita baru mau ngejar, dia sudah beli yang lain. Nah, itu kan makan hati jadinya. Nah, itu makan hati. Beda motivasi, beda hasil. Yang motivasinya buruk, belum berhasil sudah gagal, belum berhasil sudah terbebani. Nah, itu al-amru bisyai'in amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu itu juga perintah pada sarangannya. Perintah untuk menghitung tadi itu, jadi subhanallah 33, berarti kita juga diperintahkan hitung itu, termasuk sarangannya. Ada yang pakai jari, ada yang pakai tasbih muter, ada yang ada yang digital, ada yang pakai handphone dan lain sebagainya, ada yang pakai jam kayak buat lari itu muter, kayak stopwatch dan sejenisnya, boleh aja itu bagian dari sarana. Sampai mana tadi? Sampai tasbih. Walhamdulillah tamlaul mizan, dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Fa maknahu annaha li'idhami ajriha, karena agungnya pahala. Tamla'u mizanal hamidilillah, akan memenuhi timbangan orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tadhaharat nususul Qur'ani, dan setelah nampak di dalam nas-nas Al-Qur'an wa sunnah dan sunnah ala waznil a'mali, atas timbangan amal-amal kita, wa thiqali al-mawazini, dan beratnya timbangan, wa khifatiha, dan garingannya. Wa kadzalika qaulu subhanallah alhamdulillah tamla'u ma baina samai wal ardh. Wa sababu 'idhami fadliha, sebab agung keutamaannya, mashtamalat alaihi, karena di dalamnya mencakup minat tanzihi, dari pengsucian lillahi pada Allah Subhanahu wa taala, wal iftiqari, dan rasa butuh ilaihi. Jadi fakir itu butuh. Kita fakir kepada Allah, tapi nggak fakir kepada manusia. Kita ghani, kita kaya kepada sesama manusia. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah kaya itu nggak butuh. Jadi kaya miskin itu menggunakan redaksi fakir ghani, parameternya bukan ada atau tidak ada, tapi parameternya adalah butuh dan tidak butuh. Kalau kita nggak banyak harta tapi nggak banyak kebutuhan, bisa kaya. Sebaliknya, kalau ada orang banyak harta terus ada banyak kebutuhan, menjadi dia fakir dia. Jadi kaya itu, makanya definisi di dalam bahasa Arab tidak menunjukkan kepada banyak sedikit. Jadi fakir itu adalah orang yang butuh, ghani orang yang nggak butuh. Gitu. Makanya innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kaya atas seluruh alam, nggak butuh. Termasuk Allah nggak butuh amal baik kita, nggak butuh.
Kamu mau taat, mau maksiat terserah, nggak ada urusannya sama saya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nggak butuh ketaatan kita. Yang butuh adalah kita taat kepada Allah karena kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jangan dikira Allah butuh sama sholat kita. Terus ngeledek, saya nggak sholat lagi, gitu kan? Nggak boleh. Allah nggak butuh, gitu kan? Ya kan kayak ngeledek gitu kan? Anak kecil ngeledek orang tuanya, gitu kan? Diperintahkan apa? Nggak ngerasain. Punya anak nggak taat, kemudian ngeledek. Saya ingat dulu itu zaman kecil gitu, minta makan ke tetangga. Nah, kan sering aja kita berkawan dengan tetangga, seguyonan aja. Tetangga lagi bikin sayur bayam apa-apa gitu kan. Kita pengen minta nggak dibikinin, kita teriak aja keluar, minta sayurnya. Untuk mempermalukan. Niat kok ada dulu zaman kecil begitu ya. Masa kecil ingat. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama berkata ya juzu yang melangani bitadhkir wa ta'nis, boleh dengan mudzakkar dan juga boleh dengan muannas. Was salatu nurun, ini saya lompat aja. Fa'ala ma taqaddama wa amma tadhkir fa'ala iradati an-naw'aini minal kalam wa amma tamla'u ala iradati az-zakar. Amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam was salatu nurun, salat menjadi cahaya. Fa maknahu, pengertian salat menjadi cahaya itu annaha, sesungguhnya salat tamna'u minal ma'asi. Salat yang kita lakukan itu bisa mencegah minal ma'asi, dari maksiat, wa tanha, dan mencegah anil fahsya'i, dari perbuatan fahsya, perbuatan buruk, wal munkari, dan kemungkaran, wa tahdi, dan memberikan petunjuk ila shawabi, kepada kebenaran. Salat yang kita lakukan menjadi penerang untuk mencegah dari kemaksiatan dan menunjukkan kepada kebenaran. Karena itu kalau kita ragu, salah satu caranya adalah dengan sholat. Karena sholat ada nur di situ, cahaya. Kama anan nur, sebagaimana cahaya yustadau bihi, dijadikan alat untuk menerangi. Wakilah, dan ada yang menyatakan maknahu, pengertiannya ayyakuna akhiruha, di akhir sholat itu nuran, menjadi cahaya li sahibiha yaumal qiyamah, untuk pelaku sholat itu menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Wakilah, dan ada yang menyatakan innaha takunu nuran zahiran ala wajhi yaumal qiyamah, nanti akan ada cahaya bagi orang-orang yang sholat memang secara lahir, muncul cahaya di wajahnya pada saat di hari kiamat. Wa yakunu fid dunya aidan ala wajhihi al-baha, demikian juga di dunia Allah Subhanahu wa taala tiupkan cahaya di wajahnya, maka akan kelihatan terang, kelihatan berwibawa. Bi khilafi ma lam yusolli, berbeda dengan orang yang enggak pernah sholat, gelap tuh wajahnya. Nah, itu namanya basyasyatul wajhi. Air muka itu kelihatan antara orang yang sering sholat dengan yang nggak sering sholat. Kalau orang yang sering sholat dan tahu, dia akan tahu wajah-wajah yang sering sholat dan nggak sering sholat. Bisa beda. Ini kok peteng gitu. Peteng. Meskipun bedaknya tebel, itu peteng itu kan nggak memantulkan cahaya. Buruk katanya. Nah, inner beauty itu di situ. Iya kan, ada inner beauty kan ya. Kecantikan dari dalam itu muncul dan melahirkan kewibawaan. Kan beda ya. Ada orang biasa-biasa saja, tapi muncul kewibawaannya. Nah, salah satu pemicunya ada cahaya. Cahaya apa? Cahaya sholat. Amma qaulu sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu burhan. Sedekah menjadi burhan, menjadi saksi. Faqala sahibut tajrid maknahu annahu yafza'u ilaiha kama yafza'u lil barahin.
Ka'annal abda idza su'ila yaumal qiyamah an masrafi malihi kanat lahu shadaqatuhu barahin fi jawabi hadza soal. Ka'annal abda seperti seorang hamba idza su'ila apabila nanti ditanya yaumal qiyamati di hari kiamat an masrafi malihi tentang distribusi hartanya, kanat maka ada lahu bagi orang yang punya harta tadi shadaqatuhu barahin, sedekahnya yang ngomong jadi saksi. Begitu dia punya harta banyak, kemudian nanti ditanya di hari kiamat, kalau punya harta memang tanyanya lebih banyak daripada yang gak punya harta. Tapi kalau tanyanya banyak dan lulus, derajatnya akan sangat tinggi. Nah, ini kayak melenting itu, bisa melenting itu. Ditahan dulu, lama pemeriksaan, setelah lulus pemeriksaan, kalau sukses dia melenting ke atas, tapi kalau enggak juga melesat ke bawah gitu. Ketika dia ditanya, maka sedekahnya yang akan ngomong. Nah, jadi barohin fi jawab hadza soal, di dalam menjawab pertanyaan ini. Fayaqulu, kemudian dia berkata tasaddaqta bihi, dia sedekah dengan ini. Faqala ghairuhu ma'nahu anna sadaqah hujjatun ala imani fa'iliha. Sedekah itu menjadi hujjah atas keimanan pelaksananya. Jadi memang harta begitu menjadi saksi. Nanti ada kalanya harta menjadi saksi. Oh iya, itu ada sarung dikasih kiai gitu kan. Nanti sarungnya ngomong. Ini banyak sarung numpuk. Wa maqulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sabru dia, sabar itu menjadi dia pelita. Fa ma'nahu as-sabru al-mahbub fi syar'i wa wasabru ala taatillah. Sabar yang dicintai di dalam syara itu adalah sabar atas ketaatan. Jadi sabar itu ada sabar atas ketaatan, sabar atas kemaksiatan. Sabar atas ketaatan, kita bangun setengah malam meskipun ngantuk-ngantuk itu tetap bangun, sabar untuk ketaatan, melawan kemalasan. Kita sabar untuk tidak makan, tidak minum, sekalipun kondisinya sangat lapar, enggak sahur, gitu. Sabar atas taat. Sebaliknya sabar an maksiat, untuk tidak maksiat, sekalipun ada godaan, ngiler kita, ada uang di depan kita bertumpuk-tumpuk untuk meloloskan izin misalnya. Sabar kita tolak hanya gara-gara pengen taat dan menghindari maksiat. Wasabru aidan 'alan naibat, sabar yang ketiga dari ujian. Ketika kita diuji pas keluar rumah mau jualan es ternyata hujan, itu kan sabar 'alan naibat. Kemudian ditimpa musibah sakit, kemudian ban kempes gara-gara nendang paku dan lain sebagainya, ada kesabaran 'alan naibat. Wa anwa'il makarihi, dan berbagai jenis apa yang tidak disuka di dunia. Wal murad anna sabra mahmudun la yazalu sahibahu mustadian bihi. Pengertiannya bahwa sabar itu sangat dipuji, la yazalu senantiasa sahibahu pemilik kesabaran mustadian bihi akan memiliki pelita di dalamnya, muhtadian dan memperoleh petunjuk, mustamirran yang terus menerus ala shawabi atas kebenaran. Qala Ibrahim Al-Khawas, Imam Ibrahim Al-Khawas berkata, as-sabru wa tsabat 'alal kitab wa sunnah. Sabar itu adalah ajab berpegang teguh atas aturan di dalam kitab Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi. Wakilah, dan ada yang menyatakan as-sabru, sabar itu wal wuqufu ma'al bala bi husnil adab, berdiri tegak ma'al bala'i dengan ujian, bi husnil adabi, dengan tetap mempertahankan adab yang baik. Ketika kita sakit nggak ngumpat-ngumpat, tidak menyalah-nyalahkan yang lain. Ketika kita gagal juga tidak menyalahkan orang lain. Itu menjaga adab yang baik.
Qala Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu as-sabru alla ya'tarida 'alal maqdur. Kesabaran itu tidak melampaui apa yang dia mampu, apa yang dia mampukan. Fa amma izharul bala ala wajhi syaqwa fala yunafi as-sabra. Tapi menampakkan bala dengan ya ini lagi ujian dengan mengaduh misalnya, ya nggak apa-apa, tapi mengaduhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengaduh serta mengadu kepada sesama. Qala Allah taala fi haqqi Ayyub alaihissalam, inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Ini sifat sabar ini diteladankan oleh Nabiullah Ayyub yang diabadikan di dalam Al-Quran. Inna sesungguhnya kami wajadnahu menemukan sosok Nabiullah Ayyub sabiran, orang yang sabar. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Ma'anahu qala anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Saya ditimpa bahaya sementara wa anta, dan kamu wahai Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin, zat yang maha kasih sayang. Amma qaulu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an hujjatun laka aw 'alaika, makna pengertiannya zahirun sangat jelas, aitan tafi bihi aw in talautahu wa amilta bihi. Kamu bisa menjadikan Quran ini bermanfaat jika kamu baca dan kamu amalkan. Baca Al-Quran sekalipun belum paham artinya, itu menjadi ibadah. Apalagi kemudian disertai dengan memahami artinya, dan lanjutannya wa amil tabihi, dan kamu mengerjakan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka itu akan menjadi hujjah bagimu. Wa illa, maka jika tidak, sudah ada Quran gak pernah dibaca apalagi diamalkan, maka ini akan menjadi hujjatun 'alaika, menjadi beban kita. Wa qawluhu kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha, maknahu artinya anna kulla insanin, setiap manusia yas'a li nafsihi, berusaha untuk dirinya sendiri. Jadi nanti di hari kiamat itu semua sudah nafsi-nafsi. Gak ada lagi guru, gak ada lagi murid, gak ada lagi ayah, gak ada lagi anak, gak ada lagi istri, gak ada lagi suami. Udah sendiri-sendiri. Jadi udah sendiri-sendiri urusannya. Faminhum man yabi'uha lillahi bi ta'atihi, sebagian dari mereka dia menjual diri untuk Allah dengan ketaatan. Fayu'tiquha minal adzab, maka kemudian dia membebaskan diri, memerdekakan dari azab, dari siksa. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ishtara, membeli minal mu'minina, dari orang mukmin, anfusahum, dirinya, wa amwalahum, dan hartanya, bi anna lahum, bagi mereka itu, bagi orang mukmin, al-jannah, dengan surga. Allah membeli dengan surga dirinya dan juga hartanya. Artinya apa? Orang mukmin ini menyerahkan hartanya, jiwanya, pasrah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membalasnya dengan surga. Wa man yabi'uha lisyaitan, ada yang menjual dirinya untuk syaitan. Wal hawa, dan hawa nafsu, bitibaiha, dengan mengikuti hawa nafsu, fayubiquha, kemudian akibatnya mencelakakan, ayyuhlikuha, membinasakan. Allahumma waffiqna, ya Allah, berikan taufik kepada kita semuanya, lil amali, untuk dapat mengerjakan amal bita'atika, ketaatan-ketaatan, wajannibna, dan jauhkan kita semuanya annubiqa anfusana, untuk mencelakakan diri kita semuanya,
bimukhalafatika dengan menentang perintahmu. Ada pertanyaan? Cukup. Ya ada satu. Seperti ungkapkan mana yang doa Nabi Yakub tadi. Ya. Ini masanya dulu. Ya. Apakah kita nih? Apa itu memang itu bisa dibuat zikir? Bisa Pak? Buat zikir. Oh bisa. Ya. Ya bisa. Apa yang ada di dalam Al-Quran bisa dibuat zikir, dan banyak sekali zikir yang maksur yang langsung disebutkan di dalam Al-Quran dengan berbagai keutamaan-keutamaannya. Jadi ya yang pasti doa sapu jagat itu kan doa Quran. Itu kalau hafalnya itu aja diulang udah luar biasa. Nah, salah satu doa yang diajarkan ini tadi, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Oke ya Allah, saya ditimpa musibah, tapi kamu maha pengasih. Kayak ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini juga doa ampuh ini. Meskipun nggak minta secara khusus, tetapi justru mengakui bahwa kami zalim. Kayak ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kan doa pengakuan. Kita nggak minta apa-apa ini kan. Rabbana zalamna, Rabbana ya Tuhan kami, zalamna kami zalim, anfusana terhadap diri kami. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, apabila kamu nggak memberikan ampunan kepadaku, kuntu minal khasirin, saya akan menjadi orang yang rugi. Kan nggak minta ini, tetapi dengan bahasa puitis, ya pada hakikatnya minta ampun kan gitu. Tapi diawali dengan mengakui bahwa kami ini lemah di hadapanmu. Kalau kamu nggak mengampuni, saya orang rugi. Itu kayak syairnya Rabi'ah ya. Apa itu ya? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Ini kan bahasa puitis nih. Ilahi, ya Allah Tuhanku, lastu, saya bukan lil firdausi ahla, saya ini bukan ahli surga. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi saya enggak kuat masuk neraka. Saya bukan ahli surga memang karena dosa-dosa yang saya lakukan, tapi saya nggak kuat masuk neraka ya Allah. Terus gimana menurutmu ya Allah? Saya ini bukan ahli surga, tapi saya nggak kuat masuk neraka. Dzunubi mislu dosa kami ini udah kayak gunung aja itu. Udah gitu aja, itu udah sama ini tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sungguh kami ini orang-orang yang zalim. Itu ada iktiraf, doa pengakuan. Nah, dengan iktiraf anidzunub maka akan muncul rahmat. Nah, ini doa bagus dibaca. Inni masaniyad durru, saya tertimpa bahaya, wa anta arhamur rahimin. Jadi nggak minta pertolongan nih, tapi langsung memuji. Engkau ya Allah, zat yang paling memberi rahmat. Memberi rahmat, maksudnya ya berilah rahmat, tolonglah saya, kan gitu. Cuma nggak dieksplisitkan. Ya Allah udah maha tahu lah itu. Dan ini adalah doa yang maksur. Wallah. Ini Salat tarawih. Kan kita perhatiin kalau jamaah salat tarawih ini kadang mengikuti fitir sama ustaz sama imamnya, kadang menjelang fitir dia pulang. Mungkin setelah fitir pulang. Alhamdulillah di mana Ustaz? Fitir sama imam atau imam? Oke, terima kasih. Ada beberapa teladan yang diberikan oleh sahabat Nabi. Witir ini mana yang lebih utama, di akhir malam atau jelang tidur. Nah, yang disepakati witir itu setelah kita sholat isya, setelah sholat isya itu waktu witir. Kemudian mulai kapan sampai kapan?
Nah ini ada dua sosok teladan, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, dan kemudian minta konfirmasi kepada Nabi. Abu Bakar witirnya setelah tuntas semua dan mau tidur. Jadi artinya ya kalau prakteknya yang sekarang setelah sholat tarawih kemudian langsung witir, begitu tidur. Nah Umar bin Khattab enggak, ya tidur dulu, setelah itu bangun lagi qiyamul lail, baru kemudian ditutup sholat malamnya itu dengan witir. Datang kepada Rasulullah SAW, mana yang benar? Rasulullah ya dua-duanya benar. Ini kan tergantung sosoknya ini. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sosok yang sangat hati-hati, khawatir nanti nggak bangun, maka akan kelewat tuh. Tapi ini Umar ini memang orang tegas dari awal nih, orang tegas, sudah optimis lah hidupnya itu, udah yakin aja bangun itu, dengan yakin ya dibangunkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terserah mau milih yang mana, kira-kira begitu. Tetapi kalau yang satu sendiri, yang satu jamaah, ya jamaah secara umum lebih bagus. Sekalipun tidak semua jenis sholat sunnah itu dianjurkan untuk berjamaah. Allah Ta'ala. Ada lagi cukup ya, kita akhiri. Ya, ada lagi. Oke, witir itu ganjil 1, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Hah? Iya begitu kan? Kita ini kok sholat 2 sama 1, ya. Jadi begini, sholat witir itu iya ganjil. Tetapi kalau sholat malam itu hadis sahihnya adalah masna. Dan kemudian tata cara sholatnya gimana? Untuk mencontoh baginda Rasulullah SAW. Nah, benar. Tetapi itu satu kesatuan. 2, witir itu nggak cukup kalau 2, nggak cukup kalau 4. Tetapi di ujungnya adalah 1. Itu satu kesatuan. Satu kesatuan namanya witir. Makanya yang 2 itu minal witri, bagian dari witir. Bagian dari witir. Nah, itu sama analognya dengan satu kesatuannya tawaf. Kalau tawaf 7, boleh 2 dulu istirahat, 2 dulu istirahat. Tetapi kalau sholat dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan disebutkan di dalam hadis sahih, itu sholatul laili masna. Sholat malam itu adalah 2 dilakukan. Memang ada hadis yang meriwayatkan, misalnya langsung 3, langsung 7, tetapi itu nggak masyhur bahwa ada. Makanya ada juga yang melaksanakan 3, tetapi itu tidak masyhur. Di dalam hadis yang sahih yang dijelaskan di banyak riwayat sahih itu adalah sholatul laili masna. Bukan berarti kemudian sholatnya kok jadi nggak witir, nggak ganjil. Ganjilnya berarti 1, enggak. Itu satu kesatuan. Sholat witirnya bisa 5 misalnya, kita laksanakan 2, 1. Tapi itu satu kesatuan. Allah Allah. Kita akhiri dengan bacaan Alkitab Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina
Allahumma inna nas'aluka al-khaira ajilahu wa ajilahu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ahlihi, wa inna na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ahlihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.